Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Buya. Sedang viral berita tentang menantu laki-laki yang selingkuh sampai berzina dengan ibu mertuanya. Perselingkuhan ini pernah dilakukan sebelum anaknya menikah, kemudian dimaafkan oleh si anak gadis tersebut. Setelah menikah, ternyata suaminya belum bertaubat dan tetap melanjutkan perselingkuhannya dengan ibu istrinya tersebut. Hancur perasaan si istri. Apa yang harus si istri lakukan, Buya? Sudah tidak ada kepercayaan lagi baik kepada suami atau ibunya. Dan apakah pantas cerita seperti ini diumbar hingga viral di sosial media? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kesedihan di atas kesedihan. Berita perzinaan itu saja sudah bikin sedih. Akan tapi lebih dari itu adalah zina maharim, zina kepada mahram. Zina mahram sudah bikin sedih lagi. Apalagi zina mahram yang kemudian menyakiti orang lain lagi. Coba. Yang jelas hal yang semacam ini tidak boleh jadi berita besar. Harus ditutup aibnya mestinya. Akan tapi sebuah kisah seorang ibu yang sudah punya suami. Na'udzubillah. Dia melakukan perzinahan dengan seorang menantu yang dia adalah mahramnya karena menantunya, yang secara otomatis juga tidak bisa mendidik anaknya perempuannya karena dia sudah merusak anak perempuannya juga, menyakitinya. Seorang laki-laki, bayangkan, dia punya istri, berzina dengan ibunya, berarti kan juga kurang ajar sama mertuanya. Ini kejahatan yang berasal dalam rumah ini. Mantu dan ibu ini Masya Allah, kalau ada, kita tidak usah menghujat dia sudah selesai, tidak. Kami tidak tahu namanya siapa orangnya, hanya kalau jika ada yang demikian, ini kejahatan besar. Yang harus kita hadirkan kesedihan. Kesedihan. Masya Allah. Kalau ada yang demikian, ini sedih. Ini dosa di atas dosa. Dan kami himbau kepada siapapun, jangan biasa memberitakan hal-hal yang semacam ini. Kami mau menjawab ini hanya karena ingin membatasi semuanya agar tutup. Jangan di-share lagi berita-berita semacam ini. Tutup, selesai ini. Kasihan dia. Dia harus tobat, dia umat Nabi Muhammad dia. Sekaligus pelajaran buat kita semuanya. Apa sebab-sebabnya orang menjadi yang demikian itu? Ada banyak sebab yang sering kami sebutkan. Sebab karena mata sudah kotor, mata sudah jelatan, mata sudah tidak melihat. Sudah punya yang halal bagaimana? Masih menginginkan yang haram. Na'udzubillah. Seorang ibu rela dengan menantunya. Menantunya mestinya kekasih anaknya. Dan na'udzubillah. Ini sudah kejahatan luar biasa. Akan tapi kalau kita lacak ke belakang ada sebabnya. Di antaranya adalah di antara sebab-sebab. Suka nonton film-film kotor. Hati-hati, suka nonton film kotor menjadikan seorang anak membayangkan ibunya jadi syahwat. Seorang ibu berani dengan anaknya langsung. Seorang bapak menjinai anaknya. Hati-hati dengan film-film kotor di hari ini. Kami lebih perlu untuk nasihati ini. Tolong jaga mata. Sebab kalau sudah orang biasa nonton yang demikian, yang ada di hayalannya bermacam-macam. Sehingga pengennya nyoba ini, itu, dan semuanya. Na'udzubillah. Tolong perhatikan ini. Kalau Anda sudah mulai masuk wilayah ini, segera tobat, segera sadar, karena itu akan merusak. Bersama kroposnya iman akan mudah melakukan perzinahan dengan siapapun, sampai ibunya, ibu mertuanya, bahkan ada orang dengan ibunya sendiri. Alhamdulillah. Nggak, tolong jaga. Adapun masalah ini adalah tidak boleh diberitakan besar-besaran. Kami perlu menyampaikan karena kami numpang, ini sudah telanjur disebut-sebut. Kami sampaikan, tutup semuanya. Yang pernah mengeser tolong dihentikan semuanya. Dan kewajiban bagi Anda sebagai seorang mukmin yang punya rindu kepada Allah dan Rasulnya, doakan semoga Allah berikan hidayah. Kami doakan semoga ibu berikan hidayah, ibu tersebut, suami tersebut hidayah. Dan harus bisa, sudah selesai. Karena istri nggak akan puas, nggak akan terima, karena akan kecewa, berat. Sudah bisa, masing-masing, hidup masing-masing. Hijrah ke tempat yang jauh. Sang istri kembali kepada suami, sang ibu kembali kepada suaminya. Kemudian sang yang mantan mantu biar pergi ke tempat yang jauh, menikah, cari istri yang baik, menjadi soleh. Selesai ini, kita hapus ini kisah. Ingat, jangan biasakan membicarakan aibnya orang, hamba Allah.
Karena aib itu dari syahwat, dan Anda punya syahwat, kita punya syahwat. Bisa saja terjerumus dalam kehinaan yang serupa kalau kita biasa mengumbar kejelekan orang. Ingat, memang ada unsur kesalahan, bagaimana harus diangkat di media itu. Kesalahan dari yang keluarga. Karena memang kebodohan, tidak mengerti. Yang punya masalah serupa jangan sampai diumbar yang semacam ini. Sebab perzinahan ini kalau sudah diumbar ini nular, menjadi orang mengentengkan perzinahan sehingga orang bukan menganggap zina itu adalah tidak berat, tidak. Bukan zina, bukan dosa, tidak. Akan tapi karena sudah banyak orang melakukan menjadi seperti biasa. Na'udzubillah. Jika ada kasus-kasus yang serupa, tolong sebisa mungkin diselesaikan tanpa harus diramai, diekspos. Banyak yang terluka. Ibunya menjadi terkenal sebagai seorang pezina, anaknya menjadi malu semuanya. Kalau malu lalu takut pada Allah, iya, tapi malu dan putus asa, dia berkata, ibuku juga demikian, mau apa lagi? Na'udzubillah, terjerumus lagi. Maka yang punya permasalahan yang serupa, ingat, jangan membawa media. Dan ingat, Anda yang punya media, hati-hati, Anda punya urusan dengan Allah. Jangan suka menyebar aibnya orang. Karena aib zina ini hendaknya segera ditutup. Kalau tidak, kenapa? Akan menyebar dan menular menjadi sebab perzinahan menjadi biasa. Di sebuah tatanan manusia, orang-orang terhormat susah melakukan zina. Tapi kalau sudah lingkungan kotor, bukan karena zina tidak haram, cuma karena zina sudah biasa, maka orang banyak melakukan zina. Bukan karena mereka tidak meyakini zina haram, tapi sudah biasa terjadi. Tolong diperhatikan masalah ini, ngeri. Yang punya permasalahan segera selesaikan. Seorang suami yang mengetahui dengan di mata kepala sendiri istri yang melakukan kehinaan dan sebagainya, dua pilihan. Anda sabar mendidik dia, atau Anda lepas dengan halus tanpa harus Anda ramai-ramaikan. Seorang istri juga demikian, bukan katanya, melihat dengan matanya, yakin bahasanya suaminya melakukan perzinahan, keharuman dan sebagainya. Tidak harus diekspos besar, akan tapi diselesaikan dengan baik dan dinasihati. Kemudian kepada Anda yang pernah dengar berita ini, kami baru-baru dengar. Apa yang ada di hati Anda? Sedih atau tidak Anda? Kalau Anda tidak sedih, na'udzubillah, Anda tidak punya iman. Anda sedih atau tidak melihat kejadian semacam ini? Pernahkah Anda mendoakan yang bersangkutan itu yang bermasalah? Dia masalah besar dia. Seorang ibu seperti itu masalah besar dia dengan menantunya, menantu masalah besar. Sudahkah Anda mendoakan mereka? Semoga Allah mengampuni, berikan hidayah. Dan anak gadis, anak perempuan yang punya suami seperti itu, semoga diberi segala kebahagiaan. Diganti dengan suami yang soleh, yang baik, yang hebat. Dan seterusnya, doakan. Itu yang perlu kami sampaikan. Ingat semuanya, hati-hati. Maka di rumah pun sudah harus kita waspadai. Tentang pendidikan, waspadai tentang urusan-urusan semacam ini. Urusan syahwat, aurat, segala macam. Tontonan di rumah kita, na'udzubillah. Maka yang selalu ingatkan anak-anak kecil sekarang sudah pada tahu. Film-film kotor, hei orang tua waspada dengan itu semuanya. Ini kan berita yang terekspos. Misalnya, na'udzubillah, ibu berzina dengan anaknya, bapak menzinai anaknya. Na'udzubillah. Masya Allah. Ya Allah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kami himbau kepada Anda yang biasa menyebarkan berita semacam ini, tolong tutup, hentikan. Semoga Allah mengampuni. Doakan orang yang punya masalah. Hentikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang punya masalah. Baik yang telah terlanjur diekspos beritanya, atau yang punya masalah tersembunyi di rumah sana, di keluarga sana. Ingat kembali kepada Allah. Cepat kembali kepada Allah. Takut dosa gede itu. Zina dosa besar. Kembalilah kepada Allah. Tidak usah cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup menghadap kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Selesai. Hijrah. Kalau permasalahan zina terjadi di rumahmu, mungkin seorang anak zinai bapaknya, tinggalkan tempat itu dengan alasan mau kerja, mau ini, mana. Karena di rumah mungkin angkat. Atau seorang ibu, na'udzubillah, pokoknya harus berusaha untuk menghindar. Hati-hati. Ini kehinaan. Masya Allah. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya, menjaga kita semuanya, menjauhkan dari kehinaan. Yang kepleset dalam kehinaan segera sadar. Semoga Allah memberikan petunjuk, dan pengampunan. Wallahu a'lam bishawab.